pembelajaran kita yang kemarin, hari ini kita akan belajar PKN. Tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, materi kita yang sebelumnya kan Ibu tugaskan untuk membuat poster. Nah, hari ini kita akan masuk materi tentang seperti apa sih komitmen dalam berbangsa Indonesia, atau seperti apa komitmen kita sebagai warga negara Indonesia. Ada di bab 6. Coba dibuka bukunya, buku PKN abang kakak semuanya. Oke, hari ini Ibu mau sedikit jelaskan dulu kalau ternyata cara kita berkomitmen dalam warga negara Indonesia itu, sebagai warga negara Indonesia itu ternyata berbeda dengan cara para pahlawan kita di masa penjajahan. Apalagi sikon kita yang hari ini sedang dalam wabah COVID-19 atau dalam menghadapi pandemi. Nah, untuk itu mari kita simak video yang akan Ibu sajikan, bagaimana sebenarnya para pahlawan kita menjaga bangsa Indonesia atau mempertahankan bangsa Indonesia berikut ini. Ayo. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komitmen berarti bertanggung jawab. Sedangkan kebangsaan adalah kesadaran diri sebagai bangsa suatu negara. Lalu, di era globalisasi sekarang, negara Indonesia menghadapi banyak sekali tantangan karena kita tidak bisa memfilter mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga marak terjadi kasus penyimpangan seperti kriminalitas, korupsi, serta narkoba. Tokoh yang dijuluki sebagai Bapak Proklamator yakni Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Insinyur Soekarno dijuluki sebagai Bapak Proklamator. Insinyur Soekarno merupakan presiden pertama di Indonesia. Insinyur Soekarno lahir pada tanggal 6 Juni 1901. Ibunya bernama Ida Nyoman Ayurai yang berasal dari Buleleng, Bali. Sedangkan ayahnya bernama Raden Sukemi yang merupakan guru di Surabaya. Insinyur Soekarno merupakan lulusan Hogere Burger School atau yang disingkat dengan HBS Surabaya. Masyarakat Surabaya mengenal sekolah ini dengan sebutan SMA Kompleks. Disebut demikian karena kawasan ini terdapat 4 sekolah SMA, yaitu SMA Negeri 1, SMA Negeri 2, SMA Negeri 5, dan SMA Negeri 9 Surabaya yang letaknya berdekatan. Pada zaman pemerintahan Belanda, SMA Kompleks ini dikenal sebagai Hogere Burger School atau HBS. Insinyur Soekarno tidak berhenti sekolah di HBS saja. Beliau meneruskan sekolah di Teknis Hoge School atau yang disingkat dengan THS, yang saat ini disebut Institut Teknologi Bandung. Saat bersekolah di THS, beliau mengambil jurusan teknik sipil. Saat bersekolah di HBS Surabaya, Insinyur Soekarno bertemu dengan para tokoh dari Sarekat Islam. Organisasi ini dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto. Mulai saat itulah jiwa nasionalisme tumbuh dalam hati Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno memulai aktif dalam berbagai organisasi pemuda, yaitu Trikoro Darmo. Pada tahun 1918, Insinyur Soekarno mengganti nama Trikoro Darmo menjadi Jong Java. Ketika Insinyur Soekarno bersekolah di Bandung, beliau tinggal di kediaman Kiai Haji Sanusi.
yang merupakan anggota Sarekat Islam, di mana beliau juga merupakan sahabat karib dari Cokro Aminoto. Melalui Kiai Haji Sanusi, Insinyur Soekarno juga bisa berinteraksi dengan 3 serangkai, yakni Ki Hajar Dewantoro, Cipto Mangunkusumo, serta Dowes Dekker, di mana mereka merupakan pimpinan organisasi Indis Party. Berbekal pergaulan dengan para pemimpin organisasi, pada tahun 1926 Insinyur Soekarno mendirikan suatu organisasi yang bernama Algemenes Tarik Club di Bandung. Organisasi tersebut merupakan cikal bakal berdirinya Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927. Akan tetapi perjalanan Insinyur Soekarno tidaklah mudah. Pada tahun 1929 Insinyur Soekarno ditangkap oleh Belanda, lalu dijebloskan ke penjara Banceu yang berada di Bandung. Hal ini dikarenakan aktivitasnya di Partai Nasional Indonesia. Tidak berhenti sampai di situ. Pada 1930, Insinyur Soekarno dipindahkan dari penjara Banceu Bandung ke penjara Sukamiskin Bandung. Semasa di penjara inilah Insinyur Soekarno membuat pledoi yang fenomenal sekali yang berjudul Indonesia Menggugat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pledoi adalah suatu pembelaan. Dalam pledoi tersebut, Insinyur Soekarno mengungkapkan bahwa bangsa Belanda sebagai bangsa yang sangat serakah karena telah menindas, merampas kemerdekaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Belanda marah dan membubarkan PNI. Setelah beberapa tahun berada di penjara, Insinyur Soekarno dibebaskan pada tahun 1930. Kemudian beliau memutuskan untuk bergabung dengan Partai Partindo yang merupakan partai pecahan dari PNI. 3 tahun berlalu, Insinyur Soekarno kembali ditangkap dan diasingkan oleh Belanda ke Flores pada tahun 1933. Pada tahun 1938, pengasingan Insinyur Soekarno dipindahkan ke Bengkulu. Insinyur Soekarno dibebaskan dari pengasingan di Bengkulu pada tahun 1942. Pada saat itu, Belanda sudah diusir dari Indonesia dan Jepang menduduki Indonesia. Setelah terbebas dari pengasingan, Insinyur Soekarno mulai aktif mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Di antaranya merumuskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan dasar-dasar pemerintahan Indonesia, serta merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, Insinyur Soekarno beserta Muhammad Hatta dan Rajiman Widyodiningrat diundang ke Dalat, Vietnam oleh Jenderal Terauchi yang merupakan pimpinan Angkatan Darat wilayah Asia Tenggara pada Agustus 1945. Jenderal Terauchi menyatakan bahwa sudah saatnya Indonesia merdeka dan segala urusan proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah tanggung jawab rakyat Indonesia sendiri. Sepulangnya dari Dalat, Vietnam, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Para tokoh pemuda dari PETA menuntut agar Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Hal ini dilatar belakangi karena Indonesia terjadi vacuum of power, yaitu kekosongan kekuasaan.
kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang dibom pada tanggal 6 Agustus, kemudian 9 Agustus 1945 dengan bom yang bernama Little Boy dan Fat Man. Kemudian Jepang pada tanggal 14 Agustus 1945 menyerah kepada sekutu. Peristiwa Rengas Dengklok tersebut bertujuan agar Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak terpengaruh dari luar. Sehingga pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaannya, di mana teks proklamasi secara langsung dibacakan oleh Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Wabillahi taufik wal hidayah. Kalau umpamanya ada yang mau ditanyakan, tanyakan langsung kepada wali kelas. Nanti wali kelas yang akan koordinasi kepada ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.